Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, ini perihal dinamika dari kasus Ratu Entok yang beberapa waktu lalu sudah dijatuhkan vonis oleh majelis hakim, yaitu 2 tahun 10 bulan penjara, dan ini berbeda dengan apa yang sebelumnya dituntut oleh JPU sebagaimana diuraikan dalam beberapa ulasan. Di antaranya di sini dijelaskan bahwa sebelumnya JPU menuntut terdakwa Ratu Entok ini selama 4,5 tahun penjara dan dendanya 100 juta subsidi 6 bulan kurungan. Karena itu dalam sebuah ulasan yang lain dijelaskan juga bahwa JPU lakukan banding atas vonis 34 bulan penjara selebgram Ratu Entok. Ini jelas ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian di sini juga tampak Ratu Entok dan di sini ada JPU-nya. Lalu mari kita melihat ulasannya. Disebutkan bahwa jaksa penuntut umum atau JPU menyatakan banding atas vonis 2 tahun 10 bulan atau 34 bulan penjara terhadap terdakwa Irfan Satria Putra Lubis alias Ratu Talisa alias Ratu Entok terkait kasus penistaan agama. Lalu kemudian lebih lanjut lagi dikatakan bahwa hal itu dikatakan langsung oleh JPU dari Kejati Sumut, Erning Kosasih, usai mendengar amar putusan dari majelis hakim yang diketuai Ahmad Ukayat di Pengadilan Negeri Medan pada Senin 10 bulan Maret yang lalu. Lalu kemudian teman-teman sekalian, lebih lanjut juga diuraikan di sini bahwa terima kasih majelis, dengan ini kami menyatakan banding. Diketahui bahwa pada persidangan sebelumnya jaksa penuntut umum ini menuntut Ratu Entok dengan tuntutan lebih tinggi daripada vonis hakim, yaitu 4 tahun 6 bulan penjara. Lebih lanjut lagi juga di sini dijelaskan, selain pidana penjara, jaksa penuntut umum juga menuntut agar terdakwa membayar 100 juta sama dengan vonis hakim. Namun subsidi tuntutan jaksa 6 bulan kurungan, sedangkan hakim lebih ringan yakni 3 bulan. Lebih lanjut lagi di sini teman-teman dijelaskan bahwa sementara untuk pasal sendiri, baik jaksa maupun hakim sama-sama menyatakan perbuatan selebgram asal Dusun 2, Gang Subur Pasar 5, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang itu terbukti melanggar pasal 45A ayat 2 JO pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Lebih lanjut lagi dijelaskan di sini bahwa dalam dakwaan jaksa sendiri menguraikan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ratu Entok ini terjadi pada bulan Oktober 2024 yang lalu. Ya, memang ini sudah sekitar 6 bulan teman-teman ya. Saat itu Ratu Entok melakukan siaran langsung melalui akun media sosialnya. Dalam siaran itu Ratu Entok tampak memperlihatkan ataupun menunjukkan foto Yesus yang merupakan Tuhan bagi umat Kristiani, seraya menyuruhnya untuk memotong rambut supaya tidak menyerupai perempuan. Nah, ini yang sudah viral beberapa waktu lalu kawan-kawan ya, teman-teman sekalian. Dan sebagai informasi pembanding perihal ulasan ini, seperti yang di layar sini ada teman-teman ya. Di sini juga ada Ratu Entok divonis 34 bulan penjara karena menista agama. Jaksa langsung nyatakan banding. Nah, ini dia tanpa Ratu Entok ke teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Oke teman-teman, jadi ini adalah dinamika perihal kasus dari Ratu Entok yang beberapa waktu lalu sudah resmi ya dijatuhkan vonis oleh majelis hakim 2 tahun 10 bulan penjara, dan nantinya mari kita akan nantikan apakah banding dari JPU akankah diterima ataukah ditolak. Nanti kita tunggu saja teman-teman ya, hasil berikutnya seperti apa dan bagaimana perihal upaya dari pihak JPU untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kebaikan, demi ya ini bisa menjadi efek jerah bagi siapapun di luar sana agar tidak semena-mena melakukan pembahasan terhadap keyakinan umat yang berbeda dengan kita. Nah, karena itu dalam beberapa kesempatan saya sering sekali menyampaikan bahwa sebenarnya hidup ini jauh lebih nyaman ya, jauh lebih enak, jauh lebih harmonis kalau kita fokus memperdalam, mengimani apa yang kita yakini sesuai dengan yang diajarkan dalam kitab suci agama masing-masing. Jadi untuk apa juga sih ya? Memang cukup mengherankan teman-teman sekalian. Kalau teman-teman ingat ya, ketika video Ratu Entok itu menjadi viral, memang pada akhirnya tidak berselang lama dia memberikan sebuah klarifikasi, memberikan penjelasan. Katanya sih menurutnya dia tidak ada niat untuk melakukan penodaan terhadap umat Kristen, yaitu dengan ucapannya yang sudah viral itu perihal seraya mengatakan bahwa Yesus potong rambut supaya tidak menyerupai ini dan itu. Lalu kemudian teman-teman sekalian, sekalipun demikian kan sudah banyak sekali yang menjadi kecewa pada ucapannya itu, dan kalau alasannya
adalah tidak secara sengaja ataupun tidak ada niat, ya dari ucapannya, dari menunjukkan foto kan sebenarnya sudah jelas sekali ya. Tapi namanya orang juga membela diri, tapi luar biasa setelah ini menjadi viral, ramai sekali yang menyampaikan kritik dan juga ada banyak yang menyampaikan laporan kepada pihak aparat. Akhirnya dia diproses hukum dan seperti yang sudah kita lihat bersama-sama beberapa waktu yang lalu, dia sudah divonis oleh majelis hakim dan ternyata proses hukumnya tidak berhenti di situ usai adanya vonis dari majelis hakim, karena ada upaya banding dari pihak JPU perihal vonis tersebut. Nah, nantinya kita akan lihat kira-kira dinamika ke depannya, progres ke depannya, apakah kemudian Ratu Entok ini hukumannya, ya jikalau banding dari JPU diterima, akankah naik, ya bertambah ataukah sama? Ya kita belum tahu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tetapi ini menjadi pembelajaran bagi orang-orang di luar sana yang sampai sekarang nampaknya hobi sekali ya melakukan pembahasan penafsiran terhadap Bible, terhadap Alkitab. Bahkan bukan hanya itu teman-teman ya, satu hal yang juga sebenarnya membutuhkan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan itu adalah perihal tindakan-tindakan intoleransi yang sampai hari-hari ini masih terdapat saudara-saudara kita Kristen yang sulit beribadah karena penolakan pendirian gereja, yang sulit beribadah karena pelarangan, yang sulit beribadah karena pembubaran. Banyak sekali kasus teman-teman ya, banyak sekali kasus, dan tidak juga sedikit kasus yang mana selesai dengan menyampaikan permintaan maaf. Ya segitu saja. Nah, bagaimana kemudian orang bisa ada efek jerahnya kalau kasus-kasus pelarangan ibadah, pembubaran ibadah kemudian bisa selesai dengan permintaan maaf, sedangkan jelas banyak orang yang sudah dirugikan. Dan pelarangan pembubaran ibadah itu adalah hal yang sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita, itu adalah hak tiap warga negara Indonesia, dan ketika ada orang yang kemudian melarangnya berarti ini pelanggaran terhadap hak. Nah itu sebenarnya teman-teman ya, jadi kita tunggu saja nanti gebrakan dari pemerintah ya, terobosan-terobosan dari pemerintah perihal penegakan toleransi, perihal pelaku-pelaku intoleransi ini, apakah mereka akan diproses hukum. Ya berlalu begitu saja teman-teman ya, seperti tidak ada yang peduli perihal seperti itu. Mengapa saya kemudian menyampaikan seperti tidak ada yang peduli? Karena banyak yang kemudian kasus-kasus intoleransi ini terus berulang ya. Lalu apakah ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas sesuai dengan hukum kita di Indonesia untuk kemudian tidak lagi terjadi, tidak lagi terulang? Atau sebaliknya, ini sudah terjadi kesekian kali, sudah terjadi secara berulang-ulang, kok masih terjadi? Seperti tidak ada upaya untuk mengatasi. Memang ada beberapa yang kemudian membangun narasi, memberikan himbauan, tapi kan situasinya sekarang itu tidak sedang dalam upaya bahwa narasi ataupun himbauan menjadi jawaban atas tindakan-tindakan intoleransi. Yang menurut saya secara pribadi, jawaban atas situasi sekarang ini perihal intoleransi itu adalah adanya tindakan tegas, tindakan keras sesuai dengan hukum yang berlaku di bangsa kita Indonesia, agar ada efek jerah kepada tiap-tiap pelaku yang melakukan tindakan intoleransi terhadap pemeluk agama lain.